Halo kaum-kaum sektor rebahan, bagaimana kabarnya? Balik lagi bersama Kang Fikri. Saya akan menceritakan sebuah film yang awalnya terlihat sepi dan biasa saja, tapi semakin lama justru berubah menjadi kekacauan tingkat nasional. Cerita dibuka di sebuah tempat yang terasa sangat jauh dari kehidupan. Sebuah pulau terpencil di Skotlandia dengan satu mercusuar tua. Di tempat itu hidup seorang pria, namanya Jason atau biasa disebut Michael Mason. Satu orang yang sama dengan masa lalu yang tidak sepenuhnya jelas. Dia hidup sendirian, hanya ditemani seekor anjing. Dan rutinitas yang terus berulang tanpa perubahan. Setiap hari dimulai dengan cara yang sama. Bangun, duduk dalam diam, menatap laut yang luas, seolah mencari sesuatu yang tak pernah benar-benar ditemukan. Dia bermain catur sendirian, mengisi waktu atau mungkin menghindari pikirannya sendiri. Sesekali dia minum, bukan untuk merayakan, tapi untuk meredam sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan ketika hari berakhir, semuanya kembali ke titik awal. Hidupnya berjalan seperti lingkaran, tanpa arah dan tanpa tujuan yang jelas. What are we gonna do today? Make yourself useful. Give it some thought. Tidak ada notifikasi, tidak ada gangguan, tidak ada yang mencari, dan tidak ada yang dituju. Dan pada titik itu, ketenangan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keadaan yang terlalu lama dipertahankan. Karena sebenarnya ini bukan hidup yang tenang. Satu-satunya hal yang bikin hidup dia nggak 100% sepi adalah satu perahu yang datang seminggu sekali. Isinya dua orang, seorang paman dan keponakannya yang bernama Jesse. Move the crate and come straight back. The weather looks like it's picking up. Mereka ini kayak ya dibilang kurir Shopee versi laut. Datang, taruh barang, ambil uang, lalu pergi. Most people just say thank you. Aturannya simple, jangan ketemu Jason, jangan tanya apa-apa, dan jangan sok akrab. Don't come up here again. Lalu masuklah momen yang mengubah segalanya. Cuaca tiba-tiba berubah, langit menjadi gelap, angin menjadi kencang, dan boom, badai datang. Perahu Jesse dan pamannya mulai goyang. Ombak naik, situasi makin chaos. Dan di sini kita semua tahu ini ide yang buruk. Dan benar saja, ombak gede langsung ngebanting semuanya. Di mercusuar, Jason dengar teriakan. Dan di sini kita lihat sesuatu yang beda. Dia nggak mikir lama, tanpa ragu langsung bergerak turun. Ambil perahu, lalu menerobos badai. Ini bukan lagi pria yang cuma duduk diam. Ini orang yang sudah sangat terlatih. Dia nyebur ke laut, nyari mereka. Dan hasilnya Jesse selamat. Tapi pamannya. Dan disinilah semuanya berubah.
Where's my uncle? Jesse sekarang sendirian, nggak punya keluarga, tanpa punya tempat untuk pulang. Dan satu-satunya orang yang ada adalah Jason. My family will be looking for me. You don't have a family. Masalahnya, Jason ini bukan tipe orang yang hangat. Dia nggak banyak omong, tanpa banyak ekspresi. Dan cara dia bantu orang tuh sebenarnya agak beda. We need to get the swelling down. Jesse luka parah, tapi dia nggak dibawa ke rumah sakit. Jesse mulai mikir, ini orang baik atau psikopat ya? Why haven't you called anyone about what happened? Not even the police. Dan sampai akhirnya dia nyimpen pisau di bawah bantal untuk antisipasi kalau tiba-tiba Jason berubah jadi villain. Ya minimal dia nggak cuma pasrah. Dan yang bikin kaget pas Jason tahu soal pisau itu, dia nggak marah. Dia malah ngajarin kalau pegang pisau jangan kayak gitu. Nanti gampang direbut. Your thumb up against the hilt. Tight in the palm. Ini bukan skin horror. Ini kayak training gratis, aneh. Tapi di situ mulai kelihatan. Jason bukan orang jahat. Dia cuma terlalu terbiasa hidup di dunia keras. Dan pada suatu hari, Jason pergi ke kota buat beli obat. Dan di sini mulai kelihatan jelas, dia selalu menghindari CCTV. Dan yap, bener aja, dia ketangkap kamera. Dan dari situ, sistem intelijen Inggris langsung aktif. High priority Thea alert. We have a retinal match. Timur Chamoyev. Dan lucunya, yang mereka cari itu teroris. Padahal itu adalah Jason. Di malam hari, intelijen Inggris mengirim pasukan ke Pulau Jason. Dan boom, pertempuran dimulai. Dan Jason bukan orang biasa. Dia habisi satu persatu dengan tenang, tanpa panik. Tapi setiap kemenangan selalu ada harganya. Dan kali ini dia kehilangan sesuatu yang penting. Anjingnya sudah tiada dan di saat yang sama Jesse hampir dibawa. Semuanya nyaris hilang dalam satu waktu dan di titik itu Jason berubah. Dia bukan lagi sekedar bertahan hidup, tapi sekarang dia ingin melindungi Jesse. Setelah semua kekacauan di pulau, Jason akhirnya tidak punya pilihan selain kabur bersama Jesse. Come on, we need to leave. Begitu sampai di daratan, hidup mereka langsung berubah total. Stay behind me. Tidak ada lagi ketenangan, tidak ada lagi tempat bersembunyi yang benar-benar aman. Mereka harus terus bergerak, terus berpindah tempat, karena sejak saat itu mereka mulai diburu banyak pihak sekaligus. But there aren't many details. He was orphaned, former SBS operator. Bukan cuma polisi biasa, tapi juga agen intelijen Inggris, bahkan sampai pembunuh bayaran. Situasinya benar-benar kacau. Setiap kali mereka muncul di satu tempat, dalam waktu singkat pasti sudah terdeteksi. Activate him. Notify all QRF teams in the region to be on standby. Find out who that girl is. Mereka mencuri mobil,
berganti identitas seadanya, dan terus mencoba menghindari kejaran. Hidup mereka sekarang bukan lagi bertahan hidup, tapi sudah seperti mode GTA Bintang 5. Di tengah pelarian yang terus-menerus itu, perlahan mulai terungkap siapa sebenarnya Jason. That's that guy. Awalnya dia dianggap sebagai ancaman negara yang paling dicari oleh sistem. Tapi semakin jauh cerita berjalan, fakta sebenarnya mulai muncul ke permukaan. You see here? The code's been manipulated to hide someone else. Jason bukan lagi ancaman negara. Dia adalah mantan agen elit intelijen MI6. Seseorang yang dulu berada di level tertinggi operasi rahasia negara. Namun semuanya berubah ketika dia menolak satu perintah. Shit. Perintah itu bukan perintah biasa. Dia diminta untuk mengakhiri hidup orang-orang yang tidak bersalah. Tetapi Jason menolak, dan dari situlah semuanya mulai runtuh. Penolakan itu membuatnya dianggap sebagai ancaman. Sistem yang dulu dia layani justru berbalik melawannya. Identitasnya dihapus serta namanya dihilangkan. Bahkan statusnya dibuat seolah-olah dia sudah kehilangan nyawa. Dan lebih parahnya lagi, dia dijadikan kambing hitam. Seolah-olah dia adalah ancaman negara yang harus diburu. We're all good, sir. Thank you, Ross. Dalam pelarian itu, Jason akhirnya mulai mencari bantuan orang-orang yang pernah ada di masa lalunya. Dia bertemu dengan seorang hacker yang masih punya koneksi ke dunia gelap informasi. Dan juga bertemu Kamal, seorang bos mafia. Awalnya Kamal bukan orang yang mudah percaya, tapi dia punya sejarah panjang dengan Jason. Dulu mereka pernah menjalankan misi bersama, tapi akhirnya mereka sama-sama dikhianati. He was sent to eliminate a foreign intelligence officer. Instead, he spared the target, falsified his report, and then disappeared. Sejak saat itu, Kamal merasa berhutang nyawa, dan sekarang hutang nyawa itu mulai dibayar. Wait here. Passport, ID, and 20,000. Kamal membantu Jason memberikan jalur aman, informasi, dan jaringan untuk bertahan dari kejaran yang semakin rapat. I need a way out of the country for her tonight. Di tengah semua kekacauan itu, Jesse mulai benar-benar menyadari satu hal. Dia sudah kehilangan semua keluarganya. Dia tidak punya tempat pulang, dan satu-satunya orang yang tersisa di hidupnya sekarang hanyalah Jason. Okay. Time to go. Dalam satu momen emosional, Jesse mengatakan bahwa dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Kalimat itu mengubah semuanya. Jason yang biasanya dingin, tertutup, dan hampir tidak menunjukkan emosi, untuk pertama kalinya terlihat benar-benar berubah. You saved me already. Dan di titik itu, dia mengatakan sesuatu yang sangat sederhana. Kalau semua ini selesai, dia akan menjadi keluarga Jesse. Jesse, this is the only way I can keep you safe. Dari sini hubungan mereka bukan lagi sekedar pelindung dan yang dilindungi, tapi sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Semua konflik akhirnya mencapai puncaknya. Pertempuran besar tidak bisa dihindari lagi. Jason harus menghadapi semua pihak yang memburunya sekaligus. Pertarungan terjadi di beberapa lokasi berbeda, mulai dari klub malam yang penuh kekacauan, jalanan kota yang dipenuhi pengejaran, hingga pelabuhan yang menjadi titik terakhir pelarian mereka. Jason bertarung sendirian, melawan pasukan bersenjata, agen profesional, dan pembunuh bayaran yang dikirim untuk menghabisinya.
Dan pada akhirnya Jason datang langsung menemui dalangnya. You were my dearest, my greatest weapon. And then you broke the rules. Di sana dia ditawari untuk kembali bekerja seperti dulu. Hidup dijamin enak, semua fasilitas disiapkan, gaji aman, posisi jelas. Bahkan bonus pun bisa didapatkan. I want you with me, by my side, as we were. Tapi Jason hanya diam. Semua itu bukan lagi hal yang dia cari. Dia sudah terlalu jauh keluar dari dunia itu. Dan pada akhirnya dia memilih untuk mengakhiri semuanya. And I have to now. Beberapa waktu kemudian, Jesse terlihat sudah berada di Spanyol. Hidupnya mulai tenang, tidak lagi dalam pelarian, tidak lagi dikejar siapapun. Dia mulai membangun hidup barunya dari awal, dan dari kejauhan, Jason hanya melihat. Dia tidak ikut masuk ke kehidupan itu. Dia juga tidak benar-benar pergi. Dia hanya memastikan satu hal, bahwa Jesse akhirnya benar-benar aman. Jadi intinya adalah film ini bukan cuma soal agen senjata atau pelarian, tapi soal orang yang kehilangan hidupnya. Lalu dia menemukan alasan buat bertahan. Dan kadang yang nyelamatin kita itu bukan kekuatan, bukan uang, dan juga bukan sistem. Tapi seseorang yang datang di saat hidup kita lagi hancur-hancurnya dan memilih untuk tetap tinggal. Gue pamit dulu dan ingat, hidup boleh ribet, tapi rebahan harus tetap prioritas.